Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaiful Hasan, NIM 1913110033. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Baik, nantinya akan dijelaskan dari pengertian bahasa itu sendiri, dilanjut dengan asal-usul bahasa, dan dilanjut dengan sejarah terbentuknya berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan terakhir yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam bahasa itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu pengertian bahasa. Nah, dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan singkatan KBBI, bahasa merupakan suatu sistem lambang arbitrer yang digunakan oleh suatu anggota dalam suatu masyarakat, biasanya dalam bentuk untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, dan sopan santun. Nah, sederhananya, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh anggota masyarakat. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya inti dari bahasa ialah sebuah ujaran, bukan sebuah tulisan, menggabungkan antara makna dan bunyi, tidak menggabungkan antara lambang, bunyi, dan makna. Jadi itu makna dari, itulah arti dari kata arbitrer itu sendiri. Arbitrer itu sendiri dapat diartikan juga sebagai tidak ada hubungan yang wajib antara lambang bahasa terhadap konsep dari lambang tersebut. Contohnya yaitu di konsep binatang berkaki 4 yang dipelihara sebagai hewan tunggangan atau sebagai transportasi untuk mengangkut barang. Dalam lambang bahasa Indonesia ditulis dengan kata KUDA atau yang dibunyikan berupa kata kuda. Nah, sedangkan dalam bahasa lain seperti Bima yang disebut dengan jara, terus dalam bahasa Jawa disebut dengan jaran, dan bahasa Inggris disebut dengan horse. Meskipun hewannya sama, namun dilambangkan secara berbeda. Itulah arti dari kata arbitrer itu sendiri. Nah, bahasa sangat memiliki peran penting dalam kehidupan. Selain bahasa dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung, yaitu bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, biasanya dalam bentuk tulisan. Nah, bahasa merupakan ekspresi. Jadi dengan bahasa manusia dapat menyampaikan isi hatinya kepada orang lain dan juga sebagai alat komunikasi antar sesama. Bahasa sebagai alat komunikasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang keluar dari mulut langsung dan biasanya dapat diartikan atau didefinisikan melalui indera pendengaran. Yaitu yang kedua bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang dapat diartikan atau didefinisikan oleh indera penglihatan. Jadi kita mendefinisikan makna dari bahasa isyarat tersebut melalui penglihatan, yang biasanya berupa gerak tubuh yang memiliki arti dan makna. Selanjutnya yaitu bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan ini merupakan bahasa dalam bentuk tulisan yang biasanya diperkuat dengan penggunaan tanda baca. Selanjutnya yaitu asal mula terbentuknya bahasa. Nah, para peneliti sepakat bahwa mula munculnya atau terbentuknya bahasa yaitu terjadi pada 100.000 tahun sebelum Masehi. Nah, sedangkan menurut Om Noam Chomsky,
berpendapat bahwasanya bahasa itu terbentuk di antara 600 sampai 100 maaf maksud saya 60.000 sampai 100.000 sebelum Masehi. Sampai 100.000 sebelum Masehi di Afrika. Nah, sebelum itu manusia hanya bisa berkomunikasi dengan mulut dan gestur tubuh. Lalu dengan berjalannya waktu, otak pun berevolusi, otak manusia berevolusi sehingga bisa memahami hal-hal yang lebih kompleks lagi. Sehingga pada saat itu manusia sudah dapat memberi nama, maksud saya memberi nama kepada hal-hal yang ada di sekitarnya, baik dari itu makanan, terus setelah itu kejadian-kejadian yang membahayakan. Dan nama tersebut merupakan nama yang masih simpel. Nah, dan juga diteorikan bahwasanya nama tersebut menirukan dari sumber bunyi dari benda tersebut. Nah, kemudian secara perlahan manusia tersebut dapat mengkombinasikan atau mengkonstruksikan dua benda dalam satu konstruksi. Contohnya pohon dan apel yang kemudian dikonstruksikan menjadi pohon apel. Nah, dari kombinasi tersebut terbentuklah dari kombinasi kata tersebutlah terbentuk atau berkembang menjadi sebuah struktur yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana bahasa dalam setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Jadi faktor yang mempengaruhi beragamnya bahasa itu karena ada 3 faktor. Yang pertama karena adanya isolasi bahasa, lingkungan dan perpindahan atau penjelajahan nenek moyang terdahulu. Jadi yang pertama yaitu isolasi budaya. Jadi nenek moyang itu selalu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan, sehingga mereka terpisah dan membentuk dalam daerah tersebut membentuk bahasa baru yang kemudian namanya bahasa tersebut disesuaikan dengan kondisi alam, makanan dan hal-hal yang ada di sekitar daerah tersebut. Berbagai faktor yang mempengaruhi beragamnya bahasa yaitu ada 3. Yang pertama yaitu karena isolasi kebudayaan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, dan yang ketiga itu penjelajahan nenek moyang. Yang pertama yaitu isolasi budaya. Nah, isolasi budaya ini diartikan sebagai nenek moyang yang pada zaman dahulu selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan, sehingga para nenek moyang terpisah dan membentuk suatu budaya baru. Maksud saya membentuk bahasa baru di setiap daerah, yang bahasa tersebut menyesuaikan dengan kondisi alam, makanan, serta makhluk hidup yang ada di daerah atau lingkungan tersebut. Sehingga isolasi kebudayaan inilah yang menjadi cikal bakal atau menjadi dasar mengapa bahasa di setiap daerah atau tempat berbeda-beda. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi beragamnya faktor yang mempengaruhi beragamnya bahasa yaitu karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini, jadi bahasa terbentuk secara tradisional, artinya terbentuk secara tradisional yaitu dari lingkungan alam tersebut. Selanjutnya faktor yang terakhir yaitu penjelajahan para pendahulu yaitu nenek moyang. Jadi akibat dari penjelajahan tersebut juga mengakibatkan bertemunya nenek moyang satu dengan yang lain, sehingga membaur dan menciptakan bahasa yang baru.
Jadi faktor jarak juga mempengaruhi adanya bahasa tersebut. Salah satu contoh yaitu negara-negara yang berdekatan seringkali memiliki kata yang hampir mirip, yaitu contohnya Malaysia atau Melayu dengan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sebelum adanya abjad Arab dan Latin seperti yang kita ketahui sekarang, tulisan yang biasanya digunakan di kawasan Asia Tenggara kecuali Vietnam dan kalangan Cina Selatan didominasi atau sebagian besar dipengaruhi oleh India. Hal ini sejalan dengan pendapat para sarjana, baik sarjana pribumi dan sarjana asing yang berpendapat bahwa yaitu hadirnya aksara di Nusantara yaitu sejalan dengan berkembangnya unsur Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Jadi mereka di India yang datang ke Nusantara lalu menetap dan berjalannya waktu menikahi wanita pribumi, sehingga mereka selain menyebarkan atau menyebarluaskan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka di Nusantara, mereka juga mempelajari atau berlatih kebiasaan-kebiasaan yang ada di Nusantara ini, sehingga hal itulah yang berimplikasi kepada bentuk aksara itu tersebut. Dalam sejarah, aksara tertua yang ada di Nusantara, khususnya Asia Tenggara, tercatat bahwasanya penyebaran atau disebarluaskan seiring dengan berkembangnya kepercayaan kepada Tuhan Buddha. Kemudian aksara tersebut berkembang populer di Nusantara dari dinasti Pallava dari India Selatan yang kemudian diberi nama dengan aksara Pallava. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara, merupakan negara yang memiliki keragaman bahasa daerah. Nah, beberapa dari bahasa daerah yang ada di Indonesia tersebut merupakan bagian atau berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Nah, peta penyebaran bahasa dari rumpun Austronesia ini bermula atau diawali dari Taiwan, sehingga dengan berlanjutnya migrasi yaitu ke berbagai negara seperti Filipina, Indonesia, dan sampai ke Madagaskar. Nah, walaupun berasal dari satu bahasa tunggal, bahasa Filipina, Indonesia, dan Madagaskar berbeda satu sama lain, meskipun di antara tiga bahasa tersebut masih memiliki keterkaitan. Salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia yang merupakan salah satu rumpun dari bahasa Austronesia yaitu bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa yaitu bahasa yang dituturkan oleh penduduk suku Jawa yang ada di tengah timur dari Pulau Jawa. Nah, bukan hanya di Pulau Jawa, bahasa Jawa juga dituturkan oleh berbagai diaspora bangsa lain atau pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan yang juga di sana menggunakan bahasa Jawa meskipun bukan bagian dari Pulau Jawa. Artinya termasuk pulau lain dari Pulau Jawa. Nah, sejarah tulisan bahasa Jawa yaitu diawali pada abad ke-9, yaitu berupa bahasa Jawa kuno yang kemudian berevolusi atau berkembang pada abad ke-15 menjadi bahasa Jawa baru. Nah,
Bahasa Jawa awalnya ditulis dengan sistem aksara dari India yang kemudian diadaptasi menjadi aksara Jawa. Meskipun bahasa Jawa pada masa kini banyak ditulis dengan bahasa atau alfabet Latin. Nah, bahasa Jawa tersebut merupakan bahasa dengan sastra yang paling tua, merupakan bahasa yang memiliki sastra paling tua dari rumpun bahasa Austronesia. Nomina dalam bahasa Jawa umumnya diletakkan sebelum atribut yang memodifikasinya, sedangkan dari verbanya bisa berupa bentuk transitif, intransitif, pasif, dan aktif. Nah, bahasa Jawa juga mengenal pembedaan antara tingkat tutur, yaitu yang ditentukan oleh derajat kedekatan hubungan, selanjutnya yaitu ditentukan oleh status sosial, dan antara yang bicara dengan lawan bicara dan orang yang dibicarakan. Jadi bahasa Jawa yaitu juga mengenal tingkat tutur kata tersebut. Nah, unsur-unsur dalam bahasa yaitu ada 5, yaitu yang pertama fonem, yang kedua morfem, yang ketiga yaitu discourse, yang selanjutnya semantik dan sintaksis. Yaitu yang pertama adalah fonem, merupakan sebuah istilah dalam bahasa dan merupakan suatu terkecil dari sebuah bahasa yang masih menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan dalam bahasa Indonesia, huruf K dengan huruf G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam bentuk cagar dan cakar. Selanjutnya yaitu morfem, adalah suatu gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Selanjutnya yang ketiga yaitu discourse, adalah bentuk komunikasi baik secara tulisan dan lisan. Yang nomor 4 yaitu semantik, adalah pembelajaran tentang makna. Dan terakhir yaitu sintaksis, adalah ilmu yang mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.